Banyak umat Islam yang belum tahu bahwa ada banyak kelompok agama di Indonesia yang mirip dengan agama Islam. Agama-agama baru ini ada yang diciptakan oleh warga lokal maupun impor dari luar negeri. Anehnya, ajaran agama baru ini memiliki kemiripan dengan ajaran agama Islam dan agama lainnya di Indonesia. Mereka juga sama-sama mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Namun, ada beberapa perbedaan baik dalam segi akidah, cara ibadah, dan ajarannya. Diketahui, dalam sensus resmi yang dilirik oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, penduduk Indonesia saat ini berjumlah 273 juta jiwa dengan persentase 86,93% beragama Islam, 10,55% Kristen, 1,71% Hindu, 0,74% Buddha, 0,05% Konghucu, dan 0,03% agama lainnya. Saat ini, agama Islam menjadi agama mayoritas di negara Indonesia. Namun, banyak juga ajaran-ajaran agama baru yang mirip dan mengaku-ngaku sebagai bagian dari agama Islam di Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia juga sudah berusaha untuk membubarkan ajaran agama baru yang aneh di Indonesia, karena dianggap menimbulkan banyak perpecahan antar umat beragama. Berikut daftar agama-agama di Indonesia yang mirip dengan agama Islam. Aliran agama yang pertama adalah Darul Islam Filah. Daerah Jawa Barat memang kerap dibikin geger dengan munculnya banyak aliran agama yang aneh-aneh. Salah satunya adalah Darul Islam Filah yang berkembang di wilayah Garut Provinsi Jawa Barat. Golongan ini dipimpin oleh sosok bernama Sensen Komara. Golongan atau kelompok ini memang menggunakan nama Islam, namun ajaran yang diamalkan ternyata bukan Islam. Di antara ajaran mereka adalah mereka mengubah kalimat syahadat, serta tidak mewajibkan melaksanakan ibadah sholat kepada pengikutnya. Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia lantas menetapkan aliran ini sebagai aliran yang menyimpang di Indonesia. Aliran agama yang kedua adalah Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Kelompok aliran agama yang diakui sesat selanjutnya adalah Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Aliran agama ini dipimpin oleh sosok orang yang mengaku utusan Tuhan. Orang itu bernama Dala Abdul Salam. Orang itu mengaku bahwa dirinya pernah diberi wahyu dalam mimpinya setelah melakukan puasa dan menyepi. Di antara ajaran aneh kelompok ini adalah tidak mewajibkan sholat, zakat, dan puasa. Namun hebatnya, pengikut aliran ini mencapai hampir mendekati 1000 jiwa. Aliran agama yang ketiga adalah Ahmadiyah. Kelompok aliran ini juga mengaku sebagai golongan agama Islam di Indonesia. Namun, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa kelompok ini sangat menyimpang dari ajaran agama Islam. Tetapi, meskipun kelompok dari India ini tidak diterima di Indonesia, namun ternyata masih tetap berkembang di beberapa negara seperti Amerika. Aliran agama yang keempat adalah Syiah. Diketahui bahwa Syiah ini merupakan golongan terbanyak kedua dari Sunni. Golongan ini memiliki keyakinan bahwa Nabi Muhammad sebenarnya mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Golongan Syiah ini sebagian besar bertempat tinggal di negara Iran, dan di sana golongan ini menjadi mayoritas. Namun di Indonesia, golongan ini tidak sepenuhnya diterima, bahkan ketua dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat mengatakan harus waspada terhadap penyimpangan ajaran Syiah di Indonesia. Meskipun kenyataannya golongan ini memiliki banyak pengikut di Indonesia, hal ini tetap menjadi pro dan kontra perihal ajaran yang dianut oleh golongan tersebut. Aliran agama yang kelima adalah Salamullah. Golongan aliran agama ini juga termasuk aliran yang sesat menurut Majelis Ulama Indonesia, di mana golongan ini memiliki beberapa ajaran yang sangat menyimpang dari akidah Islam. Pemimpin aliran agama ini adalah Lia Eden. Pada tahun 1997, Lia Eden sempat membuat geger masyarakat karena mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Awalnya, Lia Eden terlahir sebagai seorang Muslim. Kemudian, Lia Eden mempelajari dan mempraktikkan ritual berbagai agama termasuk ajaran Kristen, Hindu, dan Buddha. Ia juga sempat mengklaim diri sebagai titisan Bunda Maria, dan menyatakan putranya yang bernama Ahmad Mukti sebagai Yesus Kristus. Pada tahun 2000, Lia mendeklarasikan agama baru bernama Salamullah sebagai penyatuan dari berbagai ajaran agama yang ia dalami. Beberapa ajaran Salamullah antara lain,
yaitu sholat dalam dua bahasa adalah sah, mengonsumsi babi halal, melakukan ritual penyucian seperti menggunduli kepala, dan lain sebagainya. Semoga kita semua ditetapkan iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Amin.